Tadi malam saya ambil keputusan jam 2 malam untuk bahas tentang Sabat, ya. Jam 2 pagi. Padahal saya mau bicara tentang perlunya rest, tidur, tapi saya tidur jam 2 pagi. Karena ada 4 materi yang harus dibawa hari ini. Saya tidak tahu mau digabung bagaimana, materinya terlalu panjang, maka saya menggabungkan rest, istirahat dengan godly trust. 2 topik yang harus dibahas, dan itulah yang akan kita bahas pada siang ini. Jadi mungkin bersabar, karena yang berdiri di hadapan Anda tidak tidur sampai jam 2, dan saya masih segar, volume saya belum menurun, walaupun saya tahu itu tidak sehat, dan Anda duduk di sana, saya pikir Anda tahan 1 jam untuk duduk, ya. Amin. Sementara yang lain mungkin lebih enak berbakti di rumah. Di screen kelihatan? Sudah kelihatan. Oke, jadi tubuh kita, ini dia nggak jalan. Ya. Jadi dasar dari kesehatan orang Kristen khususnya percaya bahwa dasar dari kesehatan kita yang terutama adalah percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, jangan bicara tentang kesehatan. Dan terbukti banyak orang bahkan telah mengatakan percaya kepada Tuhan, tapi kesehatan mereka merosot. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menghargai udara, sudah dibahas. Kita akan menghargai sinar matahari, yang kita sudah bahas. Saya tidak akan bahas lagi. Kita akan menghargai olahraga, sudah dibahas tadi malam. Dan kita akan menghargai air, juga sudah dibahas. Dan kita akan menghargai makanan alamiah yang diciptakan Tuhan, tidur yang akan kita bahas saat ini, dan bertaras. Ada promotor-promotor kesehatan, artinya kalau kita melakukan, maka kesehatan kita secara otomatis akan terpelihara. Kadang-kadang orang Kristen berpikir bahwa apa mau terjadi, terjadilah, yang penting saya percaya kepada Tuhan. Saya telah membahas mengenai penyembuhan ilahi di dalam gereja Advent. Saya telah bahas di rumah sakit Advent dalam 1 minggu kemarin. Di awal berangkatnya gereja kita, Sister White mempraktekkan penyembuhan ilahi tanpa obat. Mereka berdoa, guncang itu ruangan, kemudian penuh dengan kemuliaan Tuhan, orang itu sembuh. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Sister White tidak bisa menolong suaminya yang sakit dan meninggal. Tidak bisa menolong anaknya yang sakit dan meninggal. Kenapa? Sebab Tuhan punya rencana, umat Allah tidak boleh bergantung pada manifestasi kuasa seperti itu. Yang Tuhan mau adalah mengubah pola hidup. Nanti saya akan bahas kali lain untuk memberikan bukti-bukti itu. Karena memang setan sementara akan bekerja dengan mujizat-mujizat itu. Itulah sebabnya Tuhan memberikan terang 8 hukum kehidupan kepada umat Tuhan untuk menghargainya, agar supaya kita tidak perlu sakit. Walaupun kenyataannya di dalam realitas dosa memang penyakit akan datang di usia tua. Kita punya jantung nggak akan bisa bertahan terus-menerus sampai 200 tahun misalnya. Tapi sekarang masih ada yang berusia 149 tahun baru meninggal. Dan itu bukan Advent loh. Jangan salah ya. Jadi kalau Advent meninggal 40 tahun, pertanyaan. Yang bukan Advent sampai 140 tahun. Itu harus direnungkan. Ada apa dengan umat Tuhan? Dan saya juga mulai merenungkan karena hal yang salah di waktu muda. Nah oke, topik kita pada siang hari ini adalah excellent rest. Nah jadi tidur yang terbaik itu Anda bisa lihat. Seperti si bayi ini 18 jam. Memang kalau bayi tidurnya lebih enak.
Ini adalah keindahan tidur yang tidak pernah dimiliki oleh orang dewasa. Jadi anak-anak kecil ini bisa tidur dengan nyenyak dan mereka bisa 18 jam itu. Kemudian waktu umur bertambah lebih 1 tahun mulai berkurang. Tidur ini penting diberikan oleh Tuhan, sebab salah satu manfaatnya adalah untuk mengatasi stres. Sementara di dunia modern, stres adalah penjara waktu manusia modern. Stres itu penjara waktu. Orang kalau sudah stres, dia dipenjara oleh waktu. Sehingga dia bisa jadi bodoh-bodoh, duduk diam, gak bikin sesuatu, atau marah-marah, atau dan lain sebagainya. Dan inilah dunia di mana kita hidup, dunia yang penuh dengan stres. Tapi kita boleh stres, tapi tidak perlu distres. Ya. Apakah obat untuk pikiran dan stres? Itu pertanyaan. Banyak orang pergi ke apotik beli obat tidur, yang lain beli obat penenang, yang lain berbulan-bulan dia harus berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapat obat bagi pikiran dan stres. Yang lain kemudian berakhir menjadi seno-seno karena nggak tahan dengan tekanan kehidupan, dengan stres. Semua di antara kita ya memiliki stres masing-masing. Tapi mudah-mudahan di hari Sabat kita punya stres bisa direduce. Sebab nanti saya akan bahas Sabat itu apa dan apa manfaatnya, termasuk mereduce stres ya. Sehingga di dalam istana waktu Tuhan kita memiliki sukacita. Tapi kalau kita bersabat hanya bersabat di tingkat ritual, di tingkat liturgi, maka Sabat itu tidak berbeda dengan semua hari yang lain. Dan banyak orang Advent hanya menjadikan hari Sabat adalah hari perbaktian liturgis. Kalau orang lain hari Minggu, kami hari Sabtu. Yang lain hari Jumat, kami hari Sabtu. Itu berbakti secara liturgis. Dan Anda mau berbakti 2000 tahun secara liturgis ditolak juga oleh Tuhan Yesus. Bukti, bangsa Yahudi. Kemudian Sabat itu hanya menjadi ritual. Ritual itu apa? Segala tetek bengek dibikin begitu indah, diatur perbaktian Sabat. Sampai ribut di bilik bersakat. Mau bikin DP ritual bagus. Tapi kosong, tanpa roh di sana. Maka hidup kita tidak akan berubah dan kita tidak pernah dapat manfaat dari perayaan dan pemeliharaan hari Sabat. Karena kita cuma sampai pada Sabat ritual. Jadi apa beda hari Minggu ritual kemudian pindah ke hari Sabat? Sama. Itu Sabat ritual namanya. Itu agama daging, bukan agama roh. Agama yang akan berakhir di dunia ini dan tidak bisa dibawa di kekekalan. Ya. Itulah kenapa hari Sabat bakal lain di komite. Kurang ukur-ukurnya nak baku memake, tapi baku lempar kadera boleh. Baku tarik di kerak boleh. Baku usir dari ruangan boleh. Persis orang Yahudi di Ka'bah mereka dan kemudian Tuhan Yesus cambuk semua. Itu adalah Sabat ritual. Jadi tidak ada manfaat apa-apa hari Sabat. Tidak ada beda. Mau bahari Minggu ke bahari Sabat sama status. Tidak ada beda. Karena kita punya iman tentang hari Sabat adalah hari. Jadi kita pikir yang menyelamatkan itu hari. Itu persoalan terbesar. Maka sekarang Sabat juga sudah macam-macam. Ada Sabat lunar lah dan apa, karena DP iman yang selamatkan bulan. Itu Sabat itu. Nah, vitamin untuk pikiran dan stres pertama Tuhan berikan tidur. Oke, tidur ini adalah istana umur panjang yang telah lama ditinggalkan orang modern.
Saya juga sudah periksa sebenarnya ke seorang ahli tentang gigi. Ada ilmu baru yang berkembang di gigi untuk mengukur umur seseorang. Dan dikatakan oleh teman itu, dokter ahli gigi, saya punya umur akan lebih pendek dari umur istri saya. Jadi saya bilang, Mama, berdoalah supaya Tuhan datang. Kalau enggak, engkau akan janda. Saya akan pergi lebih dulu karena saya telah menghabiskan cadangan vital kehidupan di masa muda. Merokok, minum alkohol, begadang. Saya waktu muda orang politik, apalagi semua zaman-zaman pemilihan begini. Kalau dulu nggak tidur-tidur, batiop terus, sauk-sauk. Kau jaga cungkil tuh sate bak. Nah, jadi saya punya tenaga vital kehidupan di waktu muda itu habis. Karena itu saya tidak mau membuat kasih karunia itu menjadi tidak berharga setelah saya mengerti. Dulu nggak ada yang kasih tahu bahwa itu salah. Ya, nggak ada yang beritahu. Sekarang saya mengerti itu salah, maka saya berupaya untuk menghargai kehidupan yang adalah kasih karunia, bukan kebetulan. Mengapa harus tidur? Memberi kesempatan kepada otak untuk menyaring informasi. Itu tidur. Jadi orang kalau nyandak tidur, dia jadi panglupa. Gong emosi. Itu orang kalau jarang tidur. Lihat dileput gitu. Itu orang jarang tidur. Rokok satu batang dia bisa tusuk orang. Persoalan. Karena dia jarang tidur. Jadi pertimbangan itu tidak ada. Politisi juga jarang tidur. Karena lihat, tidak betul mereka atur negara ini. Kebanyakan, tidak semua politisi. Rapat sampai jam 3 malam. Mau bicarakan apa lagi di waktu kita mesti tidur? Tingkat konsentrasi sudah hilang. Memberi kesempatan kepada tubuh untuk detoksifikasi, perbaikan, dan regenerasi. Itu fungsi tidur. Jadi kalau kita tidur telat, proses eliminasi toksin itu akan terhambat, tidak terjadi perbaikan dan regenerasi. Apa yang terjadi selama tidur? Ini penting sekali, pengeluaran leptin yang berpengaruh pada pengendalian berat badan. Semakin tidak tidur, orang semakin cepat lapar. Tengah malam dia masih makan, bangun pagi-pagi dia makan. Karena itu dia akan naik terus berat badannya. Jadi orang-orang di Manado ini, obesitas itu juara 1 di Indonesia. Karena itu saya katakan di Rumah Sakit Advent kemarin waktu bicara, mission field umat Advent di Sulawesi Utara itu luas sekali. Sebab mau panen saki di Sulawesi Utara, bahkan kalau Tuhan tidak datang 50 tahun lagi, dalam perhitungan epidemiologi yang saya sudah reka-reka, skenario yang paling buruk, tidak ada orang tua di Sulawesi Utara. Yang ada dari 0 baru lahir sampai 45 tahun. Di atas itu so mati. Sebab dari kecil so rusak. Tuh gizi tidak ada yang bertahan 50 tahun. Akan mati dengan diabetes, gagal ginjal, stroke. Kenapa? Kegemukan nomor 1 di Indonesia. Riset 2018. Darah tinggi nomor 1. Ginjal nomor 3. Stroke nomor 3. Diabetes nomor 4. Semua soborong. Orang suruh soborong. Itu penyakit-penyakit pembunuh. Dalam 10 tahun terakhir, sumbernya adalah peningkatan berat badan. Nah saudara, pentingnya tidur ini untuk leptin. Orang Sulawesi Utara suka begadang masalah. Kong sementara begadang ya sauk-sauk kemudian makan sampai tengah malam. Itu problem besar. Apa yang terjadi selama tidur? Pengeluaran growth hormone. Hormon pertumbuhan pada anak-anak. Mengatur kepadatan otot, mengendalikan lemak pada orang dewasa. Jadi semakin kita tidak tidur, semakin kita makan sedikit aja semakin berperut. Jadi minyak semua, jadi lemak. Kalau anak-anak tidak tidur, yang terjadi adalah pertumbuhan massa otot berkurang, anak-anak sampai remaja. Itulah sebabnya izinkanlah anak-anak kita lebih banyak tidur. Tidur dan bermain. Tapi waktu anak-anak
sampai remaja bertumbuh kira-kira 15 tahun. Seperti itu. Sesudah itu ya jangan terlalu banyak tidur, tidak bagus. Anak remaja kalau kurang tidur, salah-salah dia mau bikin. Kalau dia kurang tidur. Ya. Sebab setiap hari ada pertumbuhan yang terjadi. Sehingga kadang-kadang ada riset. Dia pikir, biasa kalau dia jangkau begini, dia sudah dapat tuh gelas. Nah, tahu dia jangkau setelah lebih, dia tangan, sudah lebih panjang setelah 1 minggu. Itu contoh sederhana. Apa yang terjadi selama tidur? Pengeluaran hormon melatonin. Saya akan membahas lebih banyak mengenai melatonin ini. Anda mungkin sudah sering dengar. Ini hormon awet muda. Dan semakin kita tidak tidur, kita semakin aging. Semakin menjadi tua. Ini hormon tidur dan ketenangan. Jadi kalau orang yang tidak tenang dalam DP keseharian, dia kurang tidur. Coba lihat orang kalau kurang tidur. Ya. Pemangsa radikal bebas yang paling efisien. Kita ribut mencari pil-pil ajaib antioksidan, padahal yang kita perlukan adalah tidur. Baru kemudian melindungi DNA sel dari kerusakan. Semakin kita tidak tidur, kemungkinan kanker berkembang semakin besar. Jadi orang semakin tidak tidur, kanker berkembang semakin cepat. Ya. Nah, yang jadi problem adalah semakin kita bertambah tua, semakin sukar tasono. Semakin cepat sakit-sakitan, semakin cepat rusak jantung, semakin cepat mati. Jadi begitu. Karena itu hargailah tidur. Ya. Yang berikut, dia melindungi sel otak dari kerusakan pemakaian biasa karena radikal bebas, melindungi dari demensia, Alzheimer, dan Parkinson. Di Amerika, banyak umat-umat Tuhan, orang Advent yang mengalami demensia, Alzheimer, dan Parkinson. Atau kalau tidak stroke, kalau tidak serangan jantung, kalau tidak kanker. Kenapa? Sebab mereka kerja seperti kuda. Karena kejar dolar. Semakin malam semakin banyak dolarnya. Maka semakin tidak istirahat. Tapi setelah dapat dolarnya kejar obat dan perawatan kesehatan. Tidak bisa kejar. Akhirnya harus berakhir di kursi roda. Harus jadi demensia. Tahu orang demensia itu? Dia coba cerita, dia cerita ulang. Ya kalau jarak 1 tahun kemungkinan lupa. Kalau jarak 2 tahun, jarak 1 bulan kemungkinan lupa. Dia baru baku dapat kemarin bercerita, esok dia bercerita yang sama. Itu demensi. Dia ulang-ulang tuh cerita. Itu orang demensi. Ya, semulai pikun. Ya. Atau baru taruh kunci, habis itu dia ribut, marah-marah orang-orang di rumah. Karena cari tuh kunci tidak ada. Ya. Masih bagus kalau dia tahu, cari tidak ada. Tapi kalau dia isi DP pokoknya konsumarah orang keliling-keliling, kalau nanti mau cuci pakaian, kalau pembantu dapat. Ini dari sakunya bapak, kunci. Itu orang sudah mulai demensia. Dan orang demensia itu termasuk orang-orang muda susah sekali. Dia keluar dari otot, dia nyala bawa kunci otot. Kalau dia kunci ke pintu, tak bingung mau kasih keluar tuh kunci dalam otot. Itu banyak begitu. Sudah mulai demensia seperti itu. Meningkatkan, memperbaiki fungsi sistem imun untuk meniadakan pengaruh stres pada sistem ini. Jadi stres itu merusak sistem kekebalan. Dan tidur merecovery. Jadi kalau orang tingkat stres tinggi di masa pandemi ini, resiko lebih besar terpapar. Tapi kalau orang punya tingkat imun kuat, kalau dia tidak sengaja terpapar, dia hanya jadi OTG. Orang tanpa gejala. Dan di Manado ini banyak orang tanpa gejala. Karena orang Manado kuat makan bumbu woku. Tapi saya nggak mau publish, nanti dimarahi kan.
Sebab COVID ini sudah jadi politis. Di Manado ini kalau di swab positif. Ya. Mungkin di antara kita juga kalau di swab ada 2 atau 3 positif. Iya. Cuman ada gejala. Sebab orang Manado tetap tidak bisa tinggalkan. Sama dengan kita, ada kedukaan sampai 4 hari keranda ditahan, orang datang masuk keluar dan sebagainya. Saya pakai masker 2 lapis, saya semprot dengan minyak kayu putih, dilapis di luar. Mau tidur, saya semprot minyak kayu putih di hidung. Bangun pagi, semprot sedikit-sedikit semprot. Orang ketawa-ketawa, dianggap takut. Akhirnya positif. Setelah positif, orang sebenarnya tidak apa-apa, cuma positif kan. Kalau sudah bergejala ya baru apa-apa gitu. Kalau sistem imun masih kuat, sembuh sendiri 2 minggu. Nanti saya bahas 2 kali 7 hari. Ya, sirka septannya. Menghubungkan kelenjar pineal dengan DNA sel untuk memberikan umpan balik mempengaruhi proses penuaan. Ya. Jadi proses penuaan itu terjadi karena ada hubungan dengan kelenjar pineal yang ada di kepala dan perbaikan pada DNA sel yang dipengaruhi oleh tidur, waktu tidur. Jadi kalau kita kurang tidur, kita cepat tua. Orang selalu bilang begini ke istri saya, kok men kelihatan begitu, tidak ada perubahan. Saya bilang dia kalau setidur berupa bayi dulu, nggak tahu apa-apa. Dan enak sekali kalau mau tidur tidak ada beban. Kalau kita tidur juga cuma ya sudah mulai terpengaruh. Tapi murid-murid waktu kematian kemarin datang berkunjung, mereka juga bilang begini, Esther tidak berubah, bikin malu. Ini rambut semua habis, bilang tidak berubah. Katanya nggak banyak berubah dibandingkan yang lain, yang sudah berubah usus sekali. Ya mungkin karena saya tahu antioksidan dan makanan untuk campur dan sebagainya. Jadi tapi tidur itu adalah paling penting. Dan itulah sebabnya saya sudah bahas di antara mekanisme tidur itu adalah bergerak di bawah matahari. Itulah sebabnya kenapa kita harus bekerja di alam, di bawah sinar matahari. Dengan oksigen negatif supaya kita bisa tidur lebih cepat. Atau ringkasnya saya mau katakan mengapa kita perlu berada di daerah country living. Itu poin. Oke, faktor yang mempengaruhi produksi melatonin. Tubuh tidak bisa simpan melatonin. Kalau siang hari dia bertempat di perut. Karena terlalu banyak radikal bebas. Kalau melatonin kurang diantaranya dipengaruhi oleh level kalsium, maka berakibat kemungkinan besar berkembang kanker di usus. Siang hari dia banyak produksi di sini. Kalau malam hari di kepala. Produksinya harus tiap hari, tidak bisa disimpan. Diproduksi secara langsung oleh retina mata dalam keadaan gelap. Jadi kalau tidur mesti mati lampu tanpa alasan. Harus gelap, mati lampu. Kalau mau tidur. Agar supaya awet muda. Kalau tidur pasang lampu, awet tua. Ya, cepat tua. Orang-orang dulu jam 8 menghemat minyak, lampu sudah dimatikan. Ngobrol-ngobrol jam 7 lah habis makan. Ngobrol-ngobrol sebentar suka sonor. Jadi nggak ada lampu sama sekali. Kemudian ada makanan yang mengandung melatonin. Nah, kelenjar pineal yang ada di otak mengambil asam amino namanya triptofan dari darah. Triptofan ini diubah menjadi serotonin. Reaksi ini tergantung pada cahaya. Nah, serotonin akan diubah dalam keadaan gelap kalau cukup kalsium dan vitamin B6. Jadi ada banyak orang kekurangan kalsium. Dan melatonin tidak bisa dibentuk dengan lebih baik karena itu di siang hari ada banyak problem dengan masalah pencernaan. Makanan kaya triptofan paling tinggi adalah tahu. Jadi kalau Anda ingin tidur di malam hari, banyak makan tahu di malam hari.
Karena bang makan daging di malam hari tak buka tuh mata. Maka banyak calon-calon dokter di ruang operasi malam-malam, jaga malam, oh ayam bakar 1 ekor. Baru umur 30, 35 sok kanker di mana-mana. Kemarin kita pergi ke pemakaman, kemudian lihat di daerah pemakaman tuh masih muda. Ada ibu yang masih menangis-menangis 40 hari, kemudian bercerita, anaknya dokter. Umur baru 30 berapa ya, meninggal. Saya bilang, oh itu berarti dia kalau jaga malam hobi makan donat, soft drink, dan makan ayam bakar. So itu. So nggak tidur, nggak ada melatonin, radikal bebas nggak dimangsang, tambah lagi radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Nah inilah dunia kita sekarang, karena itu banyak yang kanker. Terus makan apa lagi? Mie yang cepat saji itu, saya nggak perlu sebut merek. Makanan berikut yang kaya nggak jalan dia. Makanan kaya vitamin B6. Jadi B6 itu paling tinggi ada di bell pepper. Bell pepper itu paprika. Jadi cabai besar itu paprika itu tinggi. Kemudian makanan yang kaya melatonin. Jagung dan oat. Jadi itu milu kalau makan malam. Kong taruh tahu, sup milu taruh tahu, tapi jangan cari milu sweet corn. Sup tahu dan milu, maka anak-anak akan lebih cepat tidur. Ada juga di pisang, ada di tomat, ada di nasi, tapi jagung lebih tinggi. Cahaya alami yang terbaik untuk produksi melatonin itu, dia akan meningkat malam hari, kira-kira mulai jam 12 malam dia naik. Peaknya di jam 2, kemudian dia turun di jam 3. Dia udah turun perlahan-lahan. Jadi di waktu itulah waktu terbaik untuk memproduksi melatonin. Bayangkan kalau kita tidak tidur. Jadi tidur terbaik itu harus sekitar jam 9 malam sampai jam 4, jam 5 pagi. Kebiasaan yang meningkatkan produksi melatonin, perbanyak kontak dengan sinar matahari. Bukan sinar buatan, artinya praktisnya jangan terus-terus di dalam ruangan, di bilik yang cuma ada sinar lampu. Kita harus sering kena dengan kontak sinar matahari. Kalau tidur harus dalam keadaan gelap. Konsumsi makanan kaya melatonin, triptofan, vitamin B6, hindari kekurangan kalsium. Ada banyak orang kekurangan kalsium. Orang dulu jarang. Karena mereka makan sayuran hijau gelap, mereka makan umbi-umbian. Kita sekarang rata-rata kekurangan kalsium. Kurangi jumlah makanan, praktekkan puasa khususnya pada sore hari. Jadi jangan makan sampai malam. Ya cuma kadang-kadang begitu sih, emergensi karena lupa makan ya kemakan malam. Jadi lebih baik padatkan makan pagi, terakhir makan siang, dan malam sudah tidak makan. Ideal mungkin jika pakai kronobiologi, kalau makan itu, jadi mulai start makan jam 8 pagi atau jam 9. Jam 8 misalnya. Kita 4 jam, 9, 10, 11, 12, 1. Di antara jam 1 itu, atau jam 2, atau kita kalau jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 makan. Jam 9 makan, jam 2 makan, sesudah itu tidak makan lagi. Jadi jam 9, 10, 11, 12, 1, 2. Makan terakhir jam 2 atau jam 3, sesudah itu tidak makan lagi. Maka Anda akan langsing. Minum air boleh, makan buah-buah yang asam, apel, ya nanas secukupnya. Ya kalau nanas masak lagi bergula, hindari buah-buah yang terlalu manis. Maka akan jadi lebih slim. Ya. Sebab kalau kita makan sampai jam 9 malam, padahal pencernaan itu butuh 4-5 jam.
Kapan organ kita akan tidur istirahat? Dan energi itu sudah nggak dipakai. Jadi sirkadiannya salah itu, ritmenya itu salah. Padahal energi itu dipakai waktu siang hari. Sehingga tidak perlu ada penyimpanan konversi energi ke bentuk lemak. Itu yang mesti dihindari. Jadi kalau ini tidak diubah juga sirkadian ini, orang-orang kelebihan berat badan sulit sekali. Manfaat tidur memperlambat proses penuaan dini, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki fungsi otak, mengurangi kadar kortisol, hormon stres. Sudah disebut-sebut tadi, kalau orang kurang tidur, stres. Membantu tubuh mengendalikan berat badan. Meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2 kalau kurang tidur. Orang kurang tidur, dari muda kemudian dia makan. Ya kadang-kadang orang jaga malam dan apa. Jadi karena tidak tidur, dia makan. Di tengah malam itu. Nanti kemudian umur 40, organnya mulai lelah. Pankreasnya. Akhirnya mengalami diabetes. Dan rata-rata kan di Manado saya kaget. Tahun kapan saya datang ke sini? Pernah datang ke sini bikin revival. Tahun berapa itu? Itulah saya kaget pertama kali. Di sini sudah ada apa namanya? Indomaret, Sotrang, ini Warung Kapas, Bajalan terus sampai Mapange sebanyak Indomaret. Kong restoran-restoran buka sampai tengah malam. Itu pertama kali saya kaget. Itu bikin revival di sini berapa tahun lalu? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu mungkin. Itulah saya lihat perubahan di Manado. Itulah yang berkontribusi kenapa di Manado kegemukan itu tinggi sekali. Ya, kita bersyukur ada COVID. Mudah-mudahan karena ada COVID orang Manado lebih banyak makan di rumah. Tapi ya sama juga sih, makan di rumah ya banyak juga pesta-pesta. Ya, ini untuk orang dewasa kurang tidur, menurunkan libido, menurunkan kemampuan kinerja, keterampilan, dan kemampuan konsentrasi. Ada banyak orang dia kerja malam, shift malam. Padahal semakin menurun konsentrasi. Apalagi kalau dia memegang mesin-mesin berbahaya, lebih baik dihindari. Faktor-faktor yang membantu tidur, olahraga teratur, tapi 3 jam sebelum tidur. Jangan lakukan lagi karena tingkatkan hormon stres. Itulah sebabnya pertanyaan tadi malam, apakah olahraga badminton bagus? Rata-rata orang gunakan badminton malam hari. Itu naikkan hormon stres karena itu mati juga di lapangan. Jadi olahraga untuk sehat malah mati di lapangan. Karena olahraga malam hari. Tapi itu sudah jadi kesukaan. Termasuk orang-orang Advent dan pendeta-pendeta Advent. Olahraga malam hari. Pulang Rabu malam masih 1 set. Ya. Karena jadwal olahraga malam hari. Itu bukan cari sehat, cari mati. Ya. Kasur bantal yang baik penting, suhu kamar tidur yang nyaman, aliran udara segar. Oke, faktor penyebab sulit tidur, stres, kecanduan kafein, nikotin, alkohol, gula darah terlalu rendah, radang sendi ya suka tidur, pembesaran prostat, infeksi. Yang berikut vitamin untuk tidur. Vitamin I2, meditasi. Nah, di meditasi ini sekarang sementara diajarkan oleh New Age Movement. Ya. Yaitu agama-agama timur, kebangkitan agama timur mulai mengajarkan meditasi transendental. Dan banyak orang bersaksi mereka sembuh. Dan banyak orang Advent di Jakarta mulai mempraktekkan ini. Pergi belajar yoga di Jawa Tengah, kemudian belajar bermeditasi. Nah, saya mau singgung sedikit meditasi. Gelombang otak itu ada gelombang delta, tidur tanpa mimpi. Gelombang theta 4-7 cycle per second, konsentrasi emosi yang kuat. Ini gelombang para jenius. Baru ada gelombang alfa, nah ini relaksasi meditasi transendental. Setan boleh batunjung di sini.
Dan dia pikir dia dapat urapan kalau orang Kristen. Padahal yang tahu setan yang datang. Ya, jadi di antara sadar dan nyana sadar, meditasi orang bisa pergi ke goa-goa. Dan sekarang dianggap ini meditasi untuk pengobatan. Ya. Gelombang alfa, baru kemudian ada gelombang beta. Sekarang kita ini gelombang beta. Sadar atau mimpi dan tingkat stres meningkat. Kita tidak bisa mengingat lebih baik. Jadi kalau orang mau merenungkan Alkitab, kalau gelombang otaknya turun sampai gelombang theta, nah itu. Dia akan sukar melupakan pelajaran itu karena emosinya sangat kuat. Dipengaruhi dari dia mempelajari teks-teks itu. Itu perlu menenangkan pikiran. Tapi bukan meditasi, duduk bersila, atur nafas, kemudian berjam-jam orang mulai merasa dia memiliki kesehatan. Ini meditasi transendental ya. Saya tidak akan bahas lebih jauh, tapi memperkenalkan saja ya. Nah, yang paling banyak distudi hubungan antara gelombang otak ini dengan produktivitas dan kesehatan di gelombang theta dan alfa. Tapi gelombang alfa itu gelombang meditasi transendental, yaitu agama-agama timur, pertapa-pertapa, dan dapat wangsit, dapat wahyu. Nah ini di gelombang alfa ini, padahal setan bisa datang di situ, menjadi roh yang berbicara dan menginspirasikan sesuatu. Yang berikut adalah rekreasi. Tubuh kita perlu recreation, perlu menciptakan kembali rekreasi. Apalagi yang lihat-lihat tembok terus di sini indah sih. Masih lihat hijau, lihat Gunung Kalabat, kemudian pergi lihat pantai, harus bergantian begitu maka stres bisa direduce. Ya. Orang gunung turun ke pantai, orang dari pantai pergi ke gunung, tapi banyak orang hanya lihat tembok tiap hari karena itu tingkat stresnya meningkat. Kita tiba pada vitamin yang terakhir, jika kita datang kepada Yesus, dia akan memberikan vitamin I4. Nah inilah istana waktu yang saya mau kupas lebih jauh. Adakah bukti-bukti ilmiah mengenai circadian? Mengenai ada siklus tetap bahkan di dalam sistem biologi. Nah ilmu yang meneliti itu adalah chronobiology. Nah 7-day Human Biology Rhythms, ini jurnal Chronobiology International. Ya, mereka sudah membicarakan itu. Baik mengenai keuntungan fungsionalnya, sinkronisasinya, kemudian nilai adaptifnya dan relevansi klinisnya. Mengenai sirkaseptan ini. Jadi ada siklus 7 hari. Dan yang telah banyak dipelajari siklus 7 hari itu pada hematologi tentang darah kita. Itu hematologi itu ilmu yang mempelajari tentang darah dan imunologi tentang kekebalan. Nah, kronobiologi ini bukan barang baru, itu sudah lama, itu ada dari 1814, tapi ini ketinggalan, kurang didukung riset-riset ini. Kemudian ada juga the National Nutritional Status and Eating Habit dari para pekerja yang berkolerasi dengan peningkatan berat badan. Ini yang dipelajari di dalam kronobiologi. Baru kemudian bioperiodicity di sirkat setan 7 hari ini, mereka teliti pada penggunaan pacemaker pada pasien jantung. Jadi diteliti kenapa operasi jantung, operasi ginjal, transplantasi gagal. Karena tidak memperhitungkan sirkat setan. Ada siklus 7 hari. Jadi siklus 7 hari Tuhan buat bukan cuma siklus yang ada pada pergantian hari, yang ada pada pekan penciptaan. Siklus itu juga ada dalam sistem biologi dan mulai diteliti sekarang. Cuma memang perlu dukungan dana yang lebih besar sehingga ilmuwan lebih banyak membuat penelitian. Nah, kronobiologi ini pernah membuat ada internal conference mereka ke-15.
di September 81. Jadi ahli-ahli kronobiologi di seluruh dunia bertemu di sana dan banyak sumbangan-sumbangan pemikiran yang membuktikan bahwa siklus pekan itu bukan cuma ada di hari-hari, tapi itu juga ada dalam sistem biologi, mulai dari eubacteria. Eubacteria itu bakteri yang seperti ganggang hijau biru yang bersel satu, makhluk bersel satu itu, atau beberapa sel, dan sampai kepada manusia ya. Nah, jadi siklus pekan itu Tuhan dirikan sebagai istana waktu, dan di dalamnya ada satu hari untuk mengingat waktu yang kekal yang Tuhan janjikan kepada manusia berdosa. Nah, istana waktu ini Alkitab memperkenalkan sebagai Sabat. Kenapa disebut istana waktu? Sabat itu. Jadi Sabat ini, Sabat, saya mau tanya dulu, Sabat ini menyelamatkan atau tidak? Siapa yang setuju Sabat menyelamatkan, angkat tangan kanan. Siapa tidak setuju, angkat tangan kiri. Sabat ini menyelamatkan atau tidak? Oke, saya balikan pertanyaan. Yang menyelamatkan kita siapa? Oke, yang menyelamatkan kita siapa? Tuhan Yesus. No, siapa tolong pelihara Sabat? Kan yang menyelamatkan Tuhan Yesus. Alkitab bilang tiap hari sama saja. Ada ayatnya? Ada. Kenapa kita mau melihara hari Sabat? Apa keunikan spesialnya Sabat itu? Nah, ini yang kita perlu tahu. Nah, Sabat ini istana waktu. Oke. Oh, ini. Nah, pertama kita sudah tahu tanda penciptaan. Ayatnya juga kita tahu. Tuhan menciptakan dunia ini, kemudian dia berhenti pada hari ke-7. Ya. Dan kemudian Tuhan ulangi lagi di dalam Keluaran pasal 20, ditulis oleh Musa. Bukan ditulis oleh Musa, Tuhan sendiri menulisnya. Kemudian disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel mengenai hari ke-7. Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Mengapa mesti ingat? Mengapa mesti ingat? Itu pertanyaan. Oh, kita katakan, oh karena orang Israel sudah lupa. Setelah mereka diperbudak di Mesir, mereka sudah lupa. Padahal ada hal yang luar biasa mengapa kita harus ingat hari Sabat. Jadi waktu Tuhan beri kepada orang Israel untuk ingat hari Sabat, mengingat apa yang disebutkan, tolong bacakan Keluaran 20 ayat 1. Apa isi Keluaran 20 ayat 1? Terus berikutnya. Oke. Udahkan. Mengapa mereka harus ingat hari Sabat? Sebab mengingat bahwa Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Oke? Nah, jadi makna Sabat bagi Israel sejati adalah Tuhan membawa keluar dari perbudakan. Mereka bekerja tanpa istirahat sepanjang pekan. Dan Tuhan berikan istirahat jasmani. Itu makna jasmaninya, makna literalnya. Tapi makna rohaninya, ini yang orang Israel tidak pahami. Kenapa mereka diberikan hari Sabat? Mari kita lanjut. Hari Sabatku juga kuberikan menjadi peringatan. Peringatan untuk apa? Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi, pertama hari Sabat itu bagi orang Israel adalah kalau mereka merayakan hari Sabat, mereka mengingat bahwa mereka dulu budak. Diperbudak, sekarang mereka telah dimerdekakan, punya tanah sendiri, punya rumah tangga sendiri,
punya usaha bisnis sendiri, mengatur pemerintahan sendiri, berbakti sendiri, merdeka. Jadi Sabat itu bagi Israel mula-mula tanda mereka dimerdekakan dari perbudakan. Sama, jadi Oud itu tanda. Sama dengan kita ingat kemerdekaan Indonesia, waktu kita lihat bendera merah putih. Waktu kita ingat tanggal 17 Agustus. Maka kita ingat dulunya kita dijajah, kemudian kita merdeka. Itulah kata tanda di sini, Oud. Akulah Tuhan. Nah, kedua Tuhan katakan itu peringatan. Peringatan bahwa Tuhanlah yang menguduskan mereka. Sekarang pertanyaan, apa hubungan dari mereka diperbudak di Mesir dan sekarang menjadi umat Tuhan, mereka dikuduskan? Mari kita lihat, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Sejak awal Sabat yang diberikan pada orang Israel itu, pertama kelepasan dari perbudakan, tanda kemerdekaan dari perbudakan. Kedua, tanda pengudusan. Tuhan menguduskan mereka sebab selama di Israel, selama di Mesir, mereka telah mengikuti cara hidup, tradisi, gaya hidup orang Mesir. Bukti, waktu Musa ada di gunung menerima 2 loh batu, Harun dan pemimpin-pemimpin telah mendirikan lembu emas dan kemudian mereka menyembahnya. Itu ilmu dari Mesir, Kabbalah. Dan orang Israel membawa penyembahan kafir itu. Ya, jadi sekarang mereka harus ingat Tuhanlah yang menguduskan mereka. Baru kemudian Tuhan bilang, kenapa hari Sabat itu harus diasingkan? Supaya dunia melihat, akulah Tuhan Allahmu. Oke, jadi ada 3 hal bagi orang Israel. Hari Sabat itu membedakan orang Israel dari penyembah berhala, dari orang-orang Kanaan di sekitarnya yang menyembah dewa-dewa Kanaan. Ada dewa Baal, Isyera, dan sebagainya. Membedakan mereka dari orang Mesir. Jadi di Sabat Tuhan berikan itu menjadi tanda. Itu ketiga. Baru lanjut. Ya, ada di sini. Nah, Sabat dengan mana? Ini tanda penebusan sebenarnya. Ya. Walaupun Yesus belum dikenal pada waktu itu, masih ada dalam teks-teks perjanjian yang diberikan kepada bangsa itu. Tapi waktu Tuhan beri Sabat dan makna sekaligus, hukum Sabat disampaikan dengan cara yang paling tegas dan jelas sehingga tidak bisa salah dimengerti. Setiap pekan selama 40 tahun, 6.240 kali hari Sabat terjadi mujizat. Mana tidak turun. Tetapi kalau mereka mengumpulkan dalam hari Jumat 2 kali lipat, itu tidak menjadi busuk. Yesus menafsir sendiri makna itu. Di Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Jadi orang Israel tanya begini pada Tuhan Yesus, karena kepala batu mereka, kalau Musa memimpin kami, Tuhan kasih tanda. Tandanya adalah Tuhan kirim roti dari surga, yaitu mana. Kalau engkau dikirim oleh Allah, apa deh tanda? Orang Israel bilang, Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Jadi, mana yang diberikan kepada orang Israel sebenarnya tipologi bagi penebusan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu mereka makan mana 40 tahun lamanya. Kemudian sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, makna itu berhenti turun.
Jadi apa tipologi yang kita dapat di sini? Penebusan yang dibuat oleh Yesus akan berakhir di dunia ini sebelum kita tiba di seberang dunia baru. Sebelum kita memasuki Kanaan Samawi, pekerjaan karya Yesus sebagai juru selamat ya berakhir. Itulah mana yang tersedia bagi orang berdosa agar ia layak dan dikuduskan. Ini sebenarnya sudah diajarkan kepada orang Israel, bahwa pengudusan hari Sabat itu memberi tanda. Itulah sebabnya kenapa, pertanyaannya ya, pertanyaannya di sini, kenapa Yesus mati pada hari Sabat? Orang Israel waktu Tuhan izinkan memelihara Sabat, pertama secara literal tanda kelepasan dari perbudakan Mesir. Tapi kemudian hari yang sama itu menjadi tanda kelepasan dari perbudakan dosa waktu Yesus mati pada hari Sabat. Itulah sebabnya kenapa dikatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat disediakan untuk manusia. Jadi Yesus berkata, itulah kenapa anak manusia juga Tuhan atas hari Sabat. Karena melalui kematiannya, melalui penebusannya, maka umat manusia dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan itu terjadi pada hari Sabat. Dan supaya tidak salah, hari Sabat itu disebut hari Sabat, yaitu Sabat Musa bertemu dengan Sabat harian. Supaya perhitungannya tidak salah di hari Sabat itu, maka Tuhan suruh saja di padang gurun kepada Musa, harus dihitung dalam siklus lunar, setiap hari ke-8 jatuh hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bukan bergantung pada hari. Supaya tidak salah, Yesus mau mati ini di hari Sabat. Waktu Sabat tinggi itu. Bertemulah ini Sabat harian, Sabat pekan, dan Sabat upacara. Sehingga tidak salah bahwa dia yang mati pada hari itu tidak salah. Orang Israel harus kenal itu, tapi mereka tidak kenal. Mereka hanya merayakan hari literalnya. Mereka tidak melihat fungsi rohaninya. Kenapa hari Sabat diberikan? Hari Sabat diberikan tanda penebusan kepada mereka. Bukan hanya tebus mereka budak jasmani, tapi tebus mereka sebagai budak dosa. Itulah sebabnya Yesus katakan, anak manusia Tuhan. Tuhan di sini Kyrios, bukan Theos. Dia Tuhan, Tuhan pemilik hari Sabat itu. Jadi, Sabat adalah istana waktu, tanda di mana dosa tidak ada lagi. Jadi Tuhan beri kepada Adam dan Hawa sejak di Eden, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka boleh mendapatkan pengharapan sebab Tuhan telah berikan hari Sabat. Itu janji bahwa dosa akan diselesaikan. Dan yang menyelesaikan itu adalah anak Allah yang jadi manusia, kemudian dia mati. Dan itu terjadi pada hari Sabat, karena itu ia layak menjadi Tuhan atas hari di mana seluruh hari dan pekan manusia setelah jatuh ke dalam dosa adalah berdosa. Tapi hanya ada satu waktu yang disebut Sabat, di mana dosa itu telah diselesaikan. Dan itulah undangan kita untuk datang kepada Tuhan atas hari itu, karena ia mati untuk membawa manusia berdosa sehingga mereka layak kembali ya kepada penciptanya di dalam hubungan di mana dosa telah diselesaikan. Jadi singkatnya, dalam bahasa yang lain, manusia berdosa itu tidak memiliki pengharapan. Manusia berdosa itu putus asa.
Manusia berdosa itu kebingungan. Manusia berdosa tidak memiliki jaminan. Apakah dia layak untuk berada di dalam kekekalan bersama Allah? Maka Tuhan memberikan jaminan itu. Karena Tuhan tahu, jika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada hari ke-6, maka mereka akan melakukan dosa. Mereka akan berdosa. Maka Tuhan mengundang mereka masuk ke dalam perhentiannya hari Sabat. Dan sering kita hanya melihat Sabat literal. Jadi kita seperti orang Israel. Sudah menyalibkan Yesus, tidak tahu Yesus inilah yang dirayakan di tiap Sabat. Kita sekarang merayakan Sabat, tapi tiap hari menyalibkan Yesus. Ini problem besar umat Tuhan. Sebab karakter kita tidak pernah berubah. Kita tidak tahu bahwa Sabat ini tanda dosa tidak ada. Jadi dalam seluruh waktu yang berdosa, Tuhan izinkan manusia berdosa untuk mendapat kepastian. Ada waktu tidak ada dosa lagi. Dan waktu itu adalah Sabat, karena dosa diselesaikan oleh Yesus. Dan waktu itu telah mengintervensi sejarah dosa, sehingga ada di dalam pekan. Itulah sebabnya kalau saya kembali ke sini, ya, Anda lihat, ya, Anda lihat ini bahasa asli dari Kejadian pasal 1 ayat 5, ya. Setiap hari itu ada tanda, ada artikel. Waikira Elohim laor yom kelahoseh karena laila wahi erek wahi boker yom eka. Jadi Anda lihat, hari itu ada penanda wahi erek wahi boker. Jadi 8 jam 8 pagi. Oke, kita lihat hari berikutnya, hari kedua. Wahid Yom Senin, hari Senin. Yom Ekad, hari pertama, hari Minggu. Wahid Yom Silsi, hari Selasa, hari ketiga. Wahid Yom Revi, hari Rabu, hari keempat. Baru kemudian Anda lihat hari kelima. Wahid Yom Kamis, hari Kamis. Baru Anda lihat hari Jumat. Wahid Yom Asisi. Selalu ada jadilah petang, jadilah pagi. Wahid bukan. Tetapi pada hari ketujuh tidak ada itu. Jadi hari ketujuh tidak dikunci. Hari ketujuh itu adalah waktu yang kekal di mana dosa tidak ada lagi. Tidak ada kunci. Coba kita baca di situ hari itu ayat 23. Tidak ada di situ. Wahyu balik Elohim et Yom Hasbi Wahyu kades otot kibom sabar. Anda lihat, dia kata ini hari ketujuh. Jadi hari ketujuh itu bukan seperti 6 hari yang lain. Jadilah petang, jadilah pagi. Hari ketujuh itu istimewa di dalam waktu. Hari ketujuh itu ada karena ada Tuhan di sana. Karena ia membeli waktu itu dengan darahnya sendiri. Di mana di dalam waktu itu tidak ada dosa. 6 hari ini telah dicemari oleh dosa. Dan Tuhan mau kita tiap pekan merayakan Sabat. Kelak dosa tidak ada lagi. Tapi orang Aten baking banyak dosa di hari Sabat, itu persoalan. Bahkan rapat-rapat gereja berdosa semua. Bakalai, baku singgung, baku veto dan sebagainya. Mesti bertobat. Kalau tidak mau sampai di Sabat yang kekal itu. Karena orang injak-injak dan najiskan tuh hari Sabat. Hari Sabat bukan hari ritual perbaktian, bukan. Jadi Tuhan kasih kita mencicipi kekekalan
Setiap pekan sebagai orang berdosa yang layak binasa cuma karena Yesus mati pada hari Sabat. Dan waktu yang kekal itu ada bagi manusia berdosa. Itulah Sabat. Jadi pengertian kita Sabat adalah pengertian literal, pengertian ritual. Ya pokoknya hari Sabat adalah hari berbakti. Apa beda dengan hari ini? Apa beda dengan hari Jumat? Apa beda dengan hari ini? Sama. Ini hari perayaan istana waktu, di mana Tuhan mau beri kesan setiap pekan kita buka jendela, kita memandang ke kekekalan. Nom di seberang sana, eskaton. Kelak kita akan bertemu dengan Yesus. Kenapa orang tidak bekerja pada hari Sabat? Ya memang di kekekalan. Siapa mau di kantor lebih kekekalan? Siapa mau berbisnis lebih kekekalan? Siapa mau pikir-pikir doi lebih kekekalan? Tidak ada. Itulah yang kita cicipi di dunia yang berdosa. Dalam teologi Paulus dikatakan bahwa aion lama itu sudah berlalu dan muncul aion baru bersama Yesus. Jadi tiap kali orang Advent datang ke Sabat, dia mencicipi kekekalan. Walaupun dia orang berdosa, dia tahu dia dikuduskan oleh kematian Tuhan Sabat itu, yang membeli dengan darahnya dan menyediakan waktu di mana dosa tidak ada lagi. Jadi tiap kali kita melangkah waktu matahari masuk di hari Jumat kepada hari Sabat, harus ada di pikiran kita. Kita sementara mencicipi kekekalan di mana dosa tidak ada lagi. Karena jasa penebusan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Nah, supaya orang Israel mengingat itu, Tuhan kasih masuk di hukum. Ingatlah. Jadi kalau orang Advent baca ini hukum, 10 hukum, ingatlah kita ini budak dosa. Orang nggak pernah ke Mesir. Dan pengudusan kita, kelayakan kita, karena Tuhan Sabat itu telah mati pada hari Sabat, sehingga dosa diselesaikan. Karena itu dalam hidup kita, Sabat itu akhirnya harus mengintervensi kita sehingga dosa dikalahkan di dalam daging. Setiap kali perayaan Sabat, kita harus memahami bahwa kelak di kekekalan seperti itu. Sekarang pertanyaan, apa yang orang latih secara tradisi, secara literal kalau hari Sabat? Contoh, potluck, betul? Kalau potluck kan makan bersama. Tidak ada akunya, bekunya, tidak ada, kan? Begitu kan yang dipraktek di sini. Atau ada meja khusus. Karena yang datang ketua conference meja khusus. Nggak ada khusus seperti itu. Yang orang mau praktekkan itu, tidak ada lagi kepemilikan. Kenapa orang makan sama-sama? Nyata kerja makan sama-sama, ada yang apa-apa. Itu sebuah tanda sebenarnya yang mengajarkan kepada kita. Bagaimana kalau ada bawa sesuatu di rumah untuk orang simpan? Ini hanya untuk membicara. Lebih baik jam bawah. Sebab Sabat tidak ada perbedaan kelas. Di dalam Sabat tidak ada perbedaan kelas. Semua orang berdosa yang diinginkan memasuki waktu tanpa dosa Sabat karena jasa penebusan Yesus Kristus. Dan pembenaran yang adalah karena kebenaran Kristus. Bukan kebenaran karena dia ketua konferensi di meja musik sendiri. Kondisi di situ lebih besar, DP podium lebih banyak, DP apa lebih banyak. Akhirnya dia diabetes karena tahu banyak dia makan. Tidak berbagi yang lain. Jadi kalau hari Sabat baking sama rata. Sebab itulah tanda di kekekalan sukacita seperti itu, seperti murid-murid. Jadi, saudara, karena itu Yesus berkata,
Matius 11 ayat 28. Ayat tema kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mari kita lihat bahasa aslinya. Ini kan dalam Novum Testamentum. Ya. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Rest di sini anapausis. Anda lihat, itu adalah kata yang terus-menerus digunakan di Septuaginta. Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan di dalam bahasa Grekik di abad pertama Masehi untuk kata sabat. Jadi Yesus mau bicara begini sebenarnya. Marilah kepadaku kamu yang lelah, letih lesu karena dosa. Semua persoalan hidup ini ada karena dosa, kan? Marilah datang ke perhentianku sabatku. Oke. Itu yang Yesus undang. Jadi harusnya kalau kita orang berdosa masuk ke hari Sabat ke perhentian Yesus, masih mau bakal lahir di komite gereja, masih mau baku film, percuma baku film satu di sini hari Sabat, lebih baik bubar nggak usah masuk Sabat. Tuhan tak kasih mencicipi kekekalan roh itu kalau mau bawa sampai di surga. Enggak. Itu latihan dari roh, dari karakter. Orang dilatih di dunia ini harus selesai di dunia ini. Dosa di dalam daging harus diselesaikan di dunia ini. Karakter-karakter busuk itu harus diselesaikan di dunia ini. Dan latihan. Jadi tahu seremonial kalau mau acara kawin? Ini yang ini jaga atur-atur dia kalau acara orang mau kawin. Kan jaga atur tuh di seremonial tuh mama bapak duduk di mana, bungang siapa yang kasih. Berjalan DP kaki bagaimana, DP piano bagaimana, kan atur. So ini tuh hari Sabat, seremonial di surga. Kalau masih mau bawa seremoni daging semua, bakpok kufeya, bakpok malam, walaupun masih bergereja, itu ritual. Nggak ada arti. Hampir 1200 tahun orang Israel bersabat seperti itu. Tapi Tuhan tolak mereka semua. Tertampi semua. Padahal Rasul Paulus bilang, mereka pohon zaitun, kita ini cabang liat yang ditampilkan. Jadi ada bahasa Manado, dorang sudah pohon sungguh, mana cuma cabang lain murah stel. Itu di bahasa Manado. Oke, jadi Yesus memandang dengan kasih-Nya yang kekal kepada kita semua yang diliputi ketakutan dan rasa bersalah. Amin. Orang semua merasa bersalah, diliputi ketakutan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Yesus memandang dengan belas kasihan-Nya. Kita diundang beristirahat Sabat di dalam Kristus dengan membawa beban dosa kita, membawa kelelahan kita karena mau menyelesaikan dosa dengan kekuatan sendiri. Dan ketidakberdayaan kita berusaha selamat dengan jasa-jasa sendiri. Yesus undang, lepaskan itu di hari Sabat. Datang. Karena itu hari Sabat, perayaan Sabat, tidak ada kelas. Sekarang di gereja Advent sudah mulai. Kalau KKR, baking di hotel, ada kursi-kursi berbeda. Taruh di muka. Kalau hari Sabat, tuh bos-bos duduk di muka. Ini model ritual Sabat di dunia baru, bukan dunia barunya Tuhan, ada Tuhan yang lain. Punya dunia. Sudah mulai kita dilatih seperti itu. Saudara, Yesaya 66 berkata ayat 22, sama seperti langit baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, Sabat berganti Sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Oke. Mari kita lihat di perjanjian baru. Ayat bersautan kita tadi. Andai kata Yosua ini Yehosua juru selamat. Akar kata ini, namanya ini mirip-mirip dengan Yesus. Yosua. Telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari lain.
Jadi masih terlihat satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ini ayat ini tidak menyebutkan hari ke-7 literal, hari Sabat literal di dunia ini. Nun, di kekekalan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan. Jadi, kalau kita masuk ke tempat perhentian Kristus, berhenti dari pekerjaan untuk menyelamatkan diri sendiri. Berhenti dari kebenaran diri. Berhenti dari merasa bahwa kita yang mengupayakan seluruh kesalehan. Padahal kita tidak benar. Dan inilah yang disebut hari perhentian Sabatismos. Kata khusus yang digunakan oleh penulis kitab Ibrani untuk menunjukkan Sabat kekekalan itu, di mana dosa tidak ada lagi. Dan itulah latihan. Dosa itu harus diselesaikan di dalam daging selama kita hidup. Dan itulah latihan. Tuhan menyediakan 1 pekan karena kemurahan untuk kita simulasi mempraktekkan. Sedangkan 1 hari sudah tahan. Hari Sabat malah tanpa baku fein, bakalan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Oke? Waktu Sabat adalah kekekalan bagi orang yang mencintai Yesus. Saya mau bacakan kutipan buku yang membuat saya bertobat. Saya melihat bahwa Allah mempunyai anak-anak yang tidak mengerti dan memelihara hari Sabat. Mereka tidak menolak terang hari itu, cuma mereka tidak mengerti. Dan mereka tidak pelihara, tapi mereka tidak tolak. Macam apa itu? Pada permulaan masa kesukaran kapan? Menurut saya sekarang. Kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus bila kita maju dan memberitakan hari Sabat itu dengan lebih lengkap. Apa itu memberitakan Sabat lengkap? Ini bukan Sabat literal, bukan Sabat ritual, bukan Sabat liturgi. Tapi Sabat istimewa di mana dosa diselesaikan di dalam daging oleh karena kebenaran Kristus. Bahwa dosa harus diselesaikan di dalam daging untuk menjadi anak darah yang bijaksana. Dan yang menyelesaikan itu adalah pekerjaan Kristus. Sementara dia menjadi imam besar, dia mengantarai kita di bilik yang maha suci, Rohnya bekerja untuk menjadikan hidup kita ini menjadi baik Roh Kudus agar bisa digunakan oleh Allah. Jadi Sabat yang lengkap itu bukan Sabat lunar. Sabat yang lengkap ini berita Sabat itu. Sabat istana waktu, di mana tanda bahwa dosa diselesaikan hanya oleh kebenaran Kristus. Ini membangkitkan amarah gereja-gereja yang namanya sadar. Ini membangkitkan amarah gereja-gereja, oke? Dan yang namanya sadar, oke? Jadi ada 2 yang marah terhadap pekabaran ini. Ada 2 yang marah. Gereja-gereja yang bukan Advent dan yang namanya saja Advent. Saudara-saudara kita yang bersabat ritual, bersabat liturgi, mereka akan marah dengan Sabat ini. Pada saat ini semua umat Tuhan harus melihat dengan jelas bahwa kita memiliki kebenaran, lalu keluar mengambil penganiayaan bersama-sama dengan kita. Saudara, waktunya sudah dekat. Saya melihat ancaman bahwa kelaparan, wabah penyakit dan kekacauan besar mulai kita. Catat baik-baik. Saya suka mencatat kata-kata yang digunakan pena inspirasi. Saya melihat ancaman bahwa kelaparan, wabah penyakit dan kekacauan besar. Apa yang dilakukan sekarang? Wah, lagi wabah kan? Belum kelaparan kan? Belum ancaman kan? Nah, tunggu tuh kelaparan dan muka. Dan ancaman akan datang. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang jahat merasa bahwa kita lah yang mendapatkan hukuman kepada mereka. Lalu mereka bangkit dan berundi untuk membinasakan kita dari atas bumi. Sambil mengira bahwa kejahatan
Jadi kita akan diperlakukan sebagai teroris. Kitalah penyebab kutuk-kutuk itu. Anda lihat, ya. Anda tahu ramalan Jawa akan ada tsunami 10 sampai 20 meter, belum tahu kapan, tapi sudah dipastikan bahwa itu akan terjadi, cuma belum tahu waktunya. 10 sampai 20 meter dengan kekuatan menembus ke daratan 1,5 kilometer, tinggi 20 meter. Tsunami itu di pantai selatan Jawa. Laut-laut lain akan merasakan imbasnya 5 meter. Karena gempanya 9,1 skala Richter, megatrust. Aceh itu cuma 8,9. Karena itu saya bilang Pak Mendes Erik, seboleh bakira, jangan berlama-lama. Sebab kalau itu terjadi mau patah dua atau patah ampa ini. Nggak tahu. Aceh aja sampai di Thailand, sampai di India, dia dampak. Ya. Dan itu sudah dikonfirmasi penelitian itu. LIPI, kemudian ada pakar seismologis, cuma belum tahu kapan. Kemungkinan besar itu akan ada, tapi belum tahu kapan. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa berbahagia kita memiliki nubuatan, dan kita diperingatkan sudah hampir 200 tahun bahwa hal-hal ini akan terjadi. Susul menyusul, ancaman, bala kelaparan, wabah penyakit, dan kekacauan besar di mana-mana. Sementara ada di depan kita. Karena itu marilah kita mengundang Roh Kudus tiap-tiap hari. Hanya Roh Kuduslah yang akan hadir menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga tiap-tiap hari kita diinsafkan dosa kita. Tiap-tiap hari kita diajar tentang kebenaran Kristus. Tiap-tiap hari kita dihakimi, berdiri di hadapan penghakiman Allah, di mana Yesus sebagai imam besar sementara mengantarai kita. Sehingga di waktu kita memasuki hari Sabat, kita merasakan istana waktu Tuhan, di mana ada jaminan dosa telah selesai. Itulah kekekalan yang diizinkan kita cicipi dan rayakan. Dan jika kita merayakan Sabat dalam model ini, inilah Sabat pembenaran oleh iman. Kalau cuma Sabat literal, Sabat liturgi yang kita rayakan, tidak ada pembenaran oleh iman di situ. Enggak. Tuhan tidak pernah ditinggikan dan dipermuliakan. Sebab yang kita rayakan hanya tradisi. Anak-anak yang lahir di Advent menganggap tradisi. Terus yang masuk Advent sudah besar menganggap itu. Sabat itu menyelamatkan. Sabat itu suatu perbuatan benar dan baik yang diperhitungkan sebagai jasa, karena itu dia menjadi legalis. Dan saya datang sebagai orang Advent sudah besar. Dan Tuhan memberi tanda mengenai Sabat ini sungguh luar biasa, dan saya meneliti. Anak saya yang pertama meninggal hari Sabat, buka Sabat. Anak saya yang kedua lahir buka Sabat. Jadi Tuhan ingatkan saya terus-menerus kebenaran Sabat ini untuk diteliti. Dan inilah Sabat istana waktu. Sebagai istirahat yang dibuat Tuhan, bukan hanya istirahat fisik. Karena kita punya gen sirkas setan. Tapi ini adalah istirahat rohani. Istirahat dari dosa dan kebenaran diri. Dan datang bersandar kepada Tuhan, Kyrios hari Sabat Yesus Kristus, Yehoshua HaMashiach. Dan mengatakan, ya Tuhan, kebenaran-Mu lah yang telah mengubah hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita.